Selama Undang-Undang Kementerian Negara tidak diubah, maka selamanya itu pula Ahok tidak bisa menjadi menteri. Ini one thing for sure, sehingga spekulasi tentang Ahok itu tidak perlu lagi disebut-sebutkan terus-menerus, karena pasal 22 Undang-Undang Kementerian Negara, ya, Undang-Undang nomor berapa ya? Undang-Undang nomor 39 tahun 2008 itu mengatur syarat-syarat menteri sebagai berikut. Pasal 22 ayat 2. Untuk dapat diangkat menjadi menteri, seseorang harus memenuhi persyaratan: A. Warga negara Indonesia, Ahok memenuhi. B. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, Ahok memenuhi. C. Setia kepada Pancasila sebagai dasar negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan cita-cita proklamasi kemerdekaan, Ahok memenuhi. Karena kita tidak tahu ukurannya seperti apa B dan C ini. Sehat jasmani dan rohani, Ahok memenuhi. E. Memiliki integritas dan kepribadian yang baik, Ahok memenuhi, karena tidak jelas juga ukurannya seperti apa. Nah, yang measurable yang tidak terpenuhi adalah poin F. Tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 tahun atau lebih. Refli Harun komentari isu Ahok calon menteri, iri atau tidak rela bos. Isu reshuffle kian mencuat seiring berjalannya waktu. Nah, ada yang menyinggung nama Ahok dalam bursa calon menteri baru. Direktur Eksekutif Sudut Demokrasi Riset and Analisis Sudra Fadil Harahap mengatakan Ahok punya peluang besar menjadi Menteri Jokowi. Kementerian Investasi Ahok cocok sepertinya. Selain berpengalaman, Ahok juga disebut masuk tim perumus ibu kota baru. Di sini peran menteri diuji bagaimana menarik investor masuk meramaikan ibu kota tanpa melupakan daerah atau provinsi lainnya, kata Fadli. Saya sebenarnya masih bertanya-tanya apakah Ahok masih bisa menjadi menteri atau tidak. Sebelumnya juga saya masih bertanya apakah bisa mencalonkan diri sebagai capres atau tidak, mengingat statusnya yang sebagai mantan narapidana, kasus yang sebenarnya abu-abu. Saya sering sekali tertarik dengan mereka yang langsung bereaksi begitu mendengar nama Ahok. Ada semacam trigger yang membuat mereka kesurupan dan kebakaran jenggot sekalian bulu keteknya. Nama Ahok sudah menjelma menjadi semacam mantra yang membuat kubu sebelah kepanasan. Ahok itu ibarat salah satu pemicu terbesar banyaknya sakit hati yang tidak sembuh. Hingga saat ini dendamnya tidak habis-habis. Ahok memang tidak ada matinya. Pemberitaan mengenai dirinya selalu menarik untuk disimak. Menarik dengan cara kerjanya, lebih menarik dengan reaksi kelompok sebelah yang kayak melihat orang lain makan lobster bakar, tapi mereka cuma makan remahan roti basi. Refli Harun ternyata juga ikut komentar soal kabar yang menyebut Ahok bakal menjadi masuk bursa calon menteri Presiden Jokowi pada reshuffle kabinet mendatang. Dia mengatakan berdasarkan Undang-Undang nomor 39 tahun 2008 tentang Kementerian Negara, Ahok selamanya tidak bisa menjadi seorang menteri. Tetapi di sisi lain dia juga menegaskan, reshuffle kabinet adalah hak prerogatif presiden. Yang namanya reshuffle hak prerogatif presiden, tetapi tentu harus menjaga etika politik, mendengarkan pertimbangan wakil presiden, demikian katanya. Mengenai Ahok, selama undang-undang kementerian tidak diubah, maka selamanya Ahok tidak bisa menjadi menteri, sehingga spekulasi tentang Ahok itu tidak perlu disebutkan terus-menerus, kata Refli. Refli kemudian memaparkan isi pasal 22 Undang-Undang nomor 39 tahun 2008 yang berisi syarat seorang menteri. Ada satu poin yang menghadang Ahok untuk menjadi seorang menteri, yaitu tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 tahun atau lebih. Jadi menurutnya Ahok tidak memenuhi syarat sebagaimana tertuang dalam poin E. Ahok sudah pernah dipenjara walau cuma 2 tahun, tetapi ancaman hukuman 5 tahun. Sehingga berdasarkan ketentuan undang-undang, maka sampai kapanpun Ahok tidak bisa menjadi menteri, demikian kata Refli Harun. Seperti yang saya katakan sebelumnya, saya penasaran apakah Ahok bisa lolos dengan halangan itu. Kita semua tahu kasus yang menimpanya saat itu sifatnya dipaksakan, ditekan oleh kelompok berjubah agama yang super munafik
Sebagian sudah gul kena karma. Memang peluangnya kecil menjadi menteri karena belum lama menjabat sebagai komut Pertamina. Tetapi saya justru ingin sekali melihat Ahok menjadi menteri dan melihat bagaimana kelompok sebelah menjerit kesakitan dan kebakaran jenggot. Ini luar biasa sekali kalau beneran terjadi. Sakit hati yang sudah lama tidak bisa sembuh malah semakin parah. Ini adalah hadiah yang cocok buat mereka, biar mereka ngamuk-ngamuk tiap malam sambil tinju tembok. Dan buat Refly Harun, ngapain bahas Ahok? Mungkin ada dua alasan. Alasan pertama adalah konten YouTube. Orang ini sudah menjadi YouTuber bahas masalah politik. Banyak setir sejak ditendang dari jabatan empuk, lalu menjadi tukang kritik lewat video. Alasan kedua adalah ada kesan tidak rela kalau Ahok beneran menjadi menteri. Maklumlah, Ahok sejak keluar dari penjara, nasibnya kian terang. Hidup semakin enak, dapat jabatan tinggi di Pertamina, siapa yang tidak iri dan ngiler. Tetapi apapun itu, kalau disuruh memilih, Ahok tetap lebih layak menjadi menteri ketimbang Refly Harun. Meski statusnya pernah di penjara, kinerjanya sudah terbukti jauh lebih hebat ketimbang Refly Harun. Ini fakta yang pastinya pahit dan sulit ditelan. Dikutip dari siu.com dan artikel ini ditulis oleh Hardi. Terima kasih. Bersih, jujur dan merakyat, berbuat demi masa depan kami. Sosok pemimpin tegas pemberani. Kamu tidak tergantikan. Baktimu untuk negara Indonesia Timur bersuara. Siang dan malam kau bekerja demi anak bangsa. Jangan menyerah, rakyat mendukungmu. Bekerja nyata dan membangun tanpa kenal lelah. Tetap Jokowi 2 periode. Ayo Jokowi, rakyat mencintaimu. Pilih Jokowi, Indonesia kejar. Ayo Jokowi, rakyat selalu berdoa. Pilih Jokowi, Indonesia jaya. Siang dan malam kau bekerja demi anak bangsa. Jangan menyerah, rakyat mendukungmu. Bekerja nyata dan membangun tanpa kenal lelah. Tetap Jokowi 2 periode. Dulu Maluku Utara dianaktirikan. Dengan adanya Jokowi bekerja untuk membangun dan terus membangun. Sekarang kami Maluku Utara sudah menjadi anak sungguhan yang selalu diperhatikan. Jokowi, rakyat membutuhkanmu. Ayo Jokowi, rakyat mencintaimu. Pilih Jokowi, Indonesia kerja. Ayo Jokowi.